Taklim kita hari ini kita tetap kaji di bab kedua. Jahid nafsyaka lidkuli syahri Ramadana fi jurufil yaumi, atau mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan pada kondisi zaman sekarang. Bab 2 insya Allah kita tamatkan dan kita memasuki lagi bab-bab selanjutnya, yaitu masih persiapan puasa dengan tajuk tentunya yang lebih ke dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud. Wassalatu wassalamu li ayasyiri hajati wujud wa ashabil ajam milikul mawjud. Salatan tetapi kulu binal iman wa biha biyunal Quran wa biha biyunal Quran wa biha biyunal Quran wa biubahi gumu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurul najari ila wajikal karim. Diikuti aja dalam hati, Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbulo wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbulo wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbulo wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan saja doa qomilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wil faraidli muadin wal silati hafidin wal zakati fa'ilin walima indaka talibin wali Afrika razin wabil huda mutamasikin wa anil lahwi muridin wa fid dunya jadin wa fil akhirati raqibin wabil qada'i radlin walin nama'i syakirin wa alal balai syabirin wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati syairina wa alal hadil waridin wa ila jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala syaril karamati qaidin wa bi hurunin mutajjalizin wa min sundusin wa istabarikin wa dibazin mustalabisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musyafan syaribin bi ahwabin wa abarika wa kasin min ma'in ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasyadiqin wasyuhadai wasyolihina wa hasuna ilaika rafiqan. Dalika fadlul minallahi wa kafarillah liman. Allahumma ja'alna fi hajrin lailatis syahri si syahri fa'il mubarakah minna syuhada'il muqbulin wa la taj'alna minal asyika'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya,
yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara sholat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisimu, yang mengharapkan ampunanmu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridho dengan qadamu, ketentuanmu, yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami Nabi Muhammad pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas cangkir dan cawan bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang syalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan anugerah dari Allah. Dan cukuplah bahwa Allah Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami malam yang mulia, Sya'ban, Ramadan, dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya. Janganlah engkau jadikan kami tergolong orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas junjungan kami Muhammad serta seluruh keluarga, sahabat beliau. Berkat rahmatmu, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang terakhir itu doa yang mesti diamalkan start dari Sya'ban, kemudian memasuki Ramadan, itu disebut doa kamilin. Biasanya diamalkan setelah sholat tarawih, merupakan pembatas antara witir. Nah ini kok jarang diamalin ya? Gimana rezeki kita nggak syarat? Nah, terus ada amalan nanti di Sya'ban, sebaiknya tiap hari itu amalannya. Sebelum kita masuk pintu kalau dari luar, apakah itu pulang tarawih, apakah itu pulang dari masjid, apakah pulang dari mana, ada dengan ikhtiar. Pas di bawah pintu ada yang mesti dibaca. Insya Allah rezeki kita akan dijamin selama bulan Ramadan dan 11 bulan ke depan. Dan ini doa kaya. Ya. Ini bukan ijazah karena ini amalan matsyurat yang bisa diamalkan oleh para sahabat. Ya. Jadi itu sudah kita amalkan, nanti Endong share. Jadi ini amalan yang tidak Endong sampaikan pada Ramadan sebelumnya. Takut Endong takut kayu. Kalau jemaah yang kayu lupa diri biku. Biasa saja. Nah, kini Endong buat kayu ingin tahu. Yang paling berat ujian adalah kekayaan. Kaya itu, rezeki itu bukan materi aja. Ladape bini kadang-kadang lupa diri. Ladape anak kadang-kadang lupa diri, betul enggak? Nah, makanya jadi jomblo saya lah, enggak lupa diri. Alhamdulillah. Semuanya ujian. Pakat ya. Sebelum kita talim, mudah-mudahan hari yang baik ini masih Sya'ban. Jangan lupa amalan Sya'ban. Kita berdoa dulu ke talim, mudah-mudahan talim ini diridhoi Allah. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka tal alimul hakim. Rabbi syari sodri wa yasri amri wal qurdatam lisani ya qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun ditalimi agar bisa memahami dan Allah meridhoi. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Jamaah ikhwan akhwat yang rahimakumullah semuanya, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang ngaji secara awang-awang dunia medsos, semuanya rahimakumullah ya. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini akan kita bahas, kita tutup kaji bagian bab 2 berdasarkan janji Andung sebelumnya. Jahid nafsika fid kulli syahri ramadana fi juril yaumi, mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan, kondisi zaman sekarang. Amma ba'du. Salah satu keutamaan bulan Sya'ban di samping memperbanyak puasa menyambut Ramadan dengan adanya malam nisfi Sya'ban, Nabi
Ya. Jadi mengenai status hukum sholat nisfu Syaban nggak perlulah dipusingkan lagi ya. Jadi sebagai muslim kita udah tahu deh. Mendirikan puasa dan sholat pada malam nisfu Syaban. Termasuk nisfu Syaban bukan Ramadan. Ramadan jelas penuh. Jadi sepanjang sholat nisfu Syaban diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Apapun juga. Diakhiri kalimat lillahi ta'ala. Maka itu boleh diamalkan. Jadi tidak perdebatan. Ya. Sholat di luar waktu yang dilarang mestinya baik. Mestinya baik. Barang siapa membaca surat ini 3 kali, surat itu 3 kali, surat kamilan, surat ini, Allah kabul kalau tahu tempatnya, tahu waktunya. Itulah ilmu. Insya Allah kabul hajat rezekinya. Jadi secara syariat Islam hanya, ngulang dulu ke fikih ya. Islam itu hanya terdapat 5 waktu yang dilarang sholat. Berapa? 5 waktu. Baik itu sunat maupun wajib. Kita nggak tahu ya. Ada 5 waktu. Al-awalu ainda tulu'a syamsi. Atani, kedua. Aindama yakumul waktu kasus hatta takruba syamsu fil gairi yaumi jum'ah. Atalaiti ida aswarati syamsu hatta gurubi syamsi. Rabi'u min ba'di salati subhi ila tulla asyamsi. Terakhir kamisan min ba'di salatis asri ila gurubi syamsi. Itu dia. Jangan sholat. Baik sunat maupun wajib. Artinya 1, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Kedua, ketika waktu istimewa sampai matahari tergelincir selain pada hari Jumat. Selain pada hari Jumat. Ketiga, ketika matahari berwarna kuning kekuningan sampai matahari tenggelam. Keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kelima, setelah sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Jangan sholat. Di luar waktu itu, apapun juga jangan diperdebatkan. Boleh. Yang dilarang 5 tadi. Di luar itu, jangan diperdebatkan kalau sholat 2 rakaat. Apakah sholat itu ngambil riki, sholatnya itu hukumnya boleh. Jadi kita cari dulu yang nggak bolehnya. Betul kan? Nah, karena sholat itu baik. Kecuali yang 5 tentunya. Yang dilarang 5 ini ada maksud Allah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita yang ngikuti sesembahan Shinto kan. Iya kan? Udah paham ya? Nah. Hal ini terkait sholat nisfu Syaban yang sering jadi masalah. Pokoknya nisfu Syaban di 5 tempat itu jangan. Jadi menjadi persoalan, yang menjadi persoalan karena ada amalan yang menunjuk waktu. Tapi itu hanya penamaan, hakikatnya saat kita sholat tetapkanlah lillahi ta'ala, kan gitu. Maka mengenai sholat nisfu Syaban sebenarnya baik-baik saja. Jadi tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita sholat tidak seperti zaman Nabi. Jadi syarat sholat nisfu Syaban sebagian besar ulama sepakat. Niat sholat sebagaimana sholat lain. Sholat nisfu Syaban pun perlu niat ikhlas menunaikan ibadah. Waktu sholat nisfu Syaban dilakukan pada malam pertengahan bulan Syaban atau tepatnya tanggal 15 Syaban 1445 Hijriah. Kita udah tahu deh. Jadi sholat malam nisfu Syaban dilakukan pada malam hari, tepat setelah sholat Isya dan sebelum sholat subuh. Tetapi alangkah baiknya, walaupun banyak yang melakukan 2 rakaat, kata Nabi yang terbaik bilangannya ganjil.
1, 3, 5, 7, 9 atau 11. Ini hadis sahih. Rakaat. Yang baru tahu ya. Walaupun ada juga yang melakukan 2 rakaat. Wallahu a'lam. Antum tidak akan berdebat. Karena fikihnya beda. Satu amalan yang sangat dahsyat, terutama terkait dengan rezeki, terkait ini Syaban. Kok gitu ya? Perhatikan nih. Kedahsyatan amalan pada nifsu Syaban karena bisa mendatangkan rezeki berlimpah, ya. Meski bentuknya sederhana. Dikatakan sangat sederhana karena memang cara mengerjakannya sederhana, gitu aja. Tapi sebaiknya harus dilakukan setiap hari setelah Syaban dipakai sebagai induknya. Terutama di Ramadan. Syaban, Ramadan. Apakah itu aja? Apabila mengerjakan amalan, kalau ikhlas, paham ilmu, serta tahu waktu mujarabnya, tidak perlu diragukan lagi. Yang penting kan tahu tempatnya doa mujarab itu. Dan paham ilmu. Insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan khususnya rezeki selama bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Selain rezeki, pengamalannya akan dimudahkan juga kita dalam menyelesaikan urusan apa aja. Masalah kita misalnya kita belum punya istri, seorang wanita muslimah belum punya suami, belum punya anak. Jadi nggak mutlak rezeki itu aja. Jadi amalan tadi berupa bacaan-bacaan kalimat Allah yang ampuh. Menjadi ampuh kalimat itu karena tahu tempatnya, tahu waktunya, kan gitu. Iya. Kita apa ayatnya? Tapi nggak tahu tempat, nggak tahu waktunya, nggak ada faedahnya, hanya pahala. Itu gunanya thalibul ilmi. Karenanya doa dan amalan agar dibaca di tempat dan waktu yaitu malam Syaban atau tiap hari Ramadan atau tiap hari setelah Ramadan. Agar Allah bisa memudahkan, memberikan rezeki, menyelesaikan seluruh masalah. Jadi sesuai pula takdirnya dengan yang kita kehendaki. Dan permohonannya itu. Jadi amalan dan tempat manakah yang dimaksud? Ulama ahlul fikih sepakat rezeki seseorang akan berlimpah dan bisa cepat, bahkan bisa cepat kaya bila mengerjakan amalan ini, tahu ilmu, tahu tempat, tahu waktu. Karenanya ada amalan dan doa dibaca di tempat dan waktu ini jangan lepas dari besok. Jangan lepas dari besok sampai masuk Ramadan. Waktu bacaan dan doanya harus diamalkan dengan setiap kali masuk rumah ketika antum berada tengah di bawah pintu. Keluar. Pas masuk rumah ya, bukan keluar rumah. Pas misalnya habis sholat raweh, habis sholat isya, habis ke pasar, tengah pintu masuk. Baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas di tengah pintu itu Sya'ban sampai Ramadan. Sederhana nggak? Sederhana ya. Kita renungkan artinya. Tolong perhatikan. Kita renungkan artinya. Katakanlah Nabi Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ada permohonan? Allah saja kita meminta di segala sesuatu. Supaya jangan terhalang pas di tengah itu. Jangan pintu dapur, Pak. Pintu masuk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi intinya rezeki itu hanya Allah yang menentukan. Dan mencukupi yang ada di dalam. Demikian yang perlu Andung sampaikan doa ini. Andung hanya memberi ijazah amalan waktunya. Amalan tempatnya. Duduk. Amalan waktu dan amalan tempat. Kalau mat surat, ada orang nggak ada orang, baca salam masuk rumah.
Salamnya udah tahu kan, pernah Antum sampaikan. Itu matsurat, itu hadis umum. Tapi yang tegak di pintu itu beda. Tempatnya harus tahu dari Syaban sampai Ramadan. Kapan mulai mengamalkannya? Antum sendiri yang akan melaksanakannya. Mulai kapan? Mulai besok. Sebetulnya pertengahan Syaban udah mulai start. Yang terlarang membaca tadi setelah antum sudah mabok. Sudah maksiat. Ya, karena masuk itu antum harus junub. Sampai enggak? Ruhani ya. Nanti antum perdalam perkara amalan ini lebih dalam lagi karena yang antum sampaikan ini adalah ingat, doa itu menjadi mujarab. Kalau tahu tempat, tahu waktu, ada sandaran perintahnya. Sampai Pak? Itu aja jadi mujarab. Ya. Itulah doa terkait dengan masalah rezeki. Kita kembali lagi ke kajian yang terkait dengan ini. Kita pahami setar pertama besok kita puasa adalah yang paling pokok niat. Pertanyaannya, antum puasa itu niatnya syaum atau syam? Jangan anggap enteng loh. Beda nih. Saum atau syam? Itu pentingnya. Niat berpuasa dengan kata asyaum dan asyam ini terkait takjil. Takjil tahu nggak? Makanan. Kalau makanan untuk nahan. Banyak yang nggak tahu kayaknya. Di sinilah perlu kita perdalam gunanya taklim. Kewajiban berpuasa kita awali dulu. Allah berfirman di Al-Baqarah 283 sebagai dasar sering dibaca disebutkan kata asyam. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kitaba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Katanya sih siang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata puasa ini di Al-Quran disebutnya syiyam. Berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi berbeda dengan redaksi niat berpuasa yang menggunakan kata asyaum. Saya berniat besok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan untuk berpuasa. Itu asyaum. Halo. Gimana nih? Jadi kata asyaum berbeda dengan asyam. Asyam adalah tidak makan. Betul kan? Asyam tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di tengah hari, di siang hari. Asyaum ada yang tahu? Asyaum. Tidak berbicara. Apa? Tidak berbicara. Catat itu. As-saum itu tidak berbicara. Atau puasa dikurangi bicara yang hanya yang bermanfaat. Itu niatnya. Ini kan dijelaskan dari firman Allah. Ini kan terkait dengan Sayyidah Maryam. Ya. Ini kan kejadian menggambarkan situasi Sayyidah Maryam sekembalinya kepada kaum Bani Israel setelah menggendong bayi Nabi Isa. Allah berfirman, Quran surat Maryam ayat 26 dibaca ikhwan.
كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Syaum. Aku tidak akan berbicara tidak bermanfaat. Niat aku mana saja. Perintah ada di Quran. Nah itu Somalon, An-Adami, Al-Sari. Itu bahasanya apa? Saum atau siang? Saum itu termasuk siang dan saum. Makanya diperintahkan itu bacanya. Jangan ditambah-tambah lain ya. Jadi arti kata kita masuk puasa rohani untuk menjaga ucapan. Duduk itu gunanya kita dudukkan nawaitunya dulu. Penting kehidupan zaman sekarang itu diamalkan. Karena masalah rusak puasa kita adalah berbicara kita sembarangan. Setuju? Setuju kan ini? Itu etiketnya, itu bedanya. Bukan mempersulit soal puasa. Kadang-kadang puasa kita jadi batal karena marah sepele aja. Kita dapat puasa harus saja apa? Najatul lirrahmani syauman falam ukalimal yauma insya. Oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Lalu kenapa redaksi niat secara awam berpuasa kita selama ini menggunakan kata asyaum? Lalu kenapa? Jadi kita puasa itu hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Mau marah, mau enggak, bodoh tuh, kan gitu. Rusak nggak? Nah itu pentingnya kita bahas. Alih-alih menggunakan asyam. Pertanyaan ini dikembalikan kepada yang ditaklimiyah. Antum mau nyebut siam, mau menyebut saum, sebaiknya ikuti apa hadis yang disuruh termasuk siam dan saum. Lalu kedepannya niat puasa kita seperti apa sih? Konteks bahwa di masa penetapan redaksi niat zaman Nabi waktu berpuasa, ini mereka masih awam, belum didukung dengan perkembangan ilmu linguistik. Wah, gak berat nih. Maka banyak yang taklid. Kita udah tahu ilmu linguistik, ilmu bahasa, apalagi bahasa Arab. Harus matang tuh di kondisi sekarang. Pemahaman keilmuannya begini ya, antara takjil dan itmam. Pernah dengar kata takjil? Ya. Tradisi menyegerakan buka puasa itu sudah lumrah kan? Lumrah enggak? Segerakan buka puasa. Ada ayat perintah Allah, segera ini harus ada sebab.
setelah sempurna malam. Ada di Quran loh. Itu jangan dipotong, nanti pas orang masih azan, makanan udah sampai perut. Hati-hati bisa nggak sah. Duduk nih, harus duduk nih. Itu gunanya taklim. Sempurnakan malam, hitungannya tahu Allah itu selesai azan. Allah udah di depan mulut nih. Ini onde-onde. Allahu Akbar udah lep. Aduh, Masya Allah. Nggak ngerti makna kata linguistik dari bahasa Arab. Kok antum tahu ya? Kenapa nggak dari dulu? Antum mah komat udah beda. Makanya jangan ngaji ilmu tinggi-tinggi. Kena apa? Kena amalan tinggi. Betul kan gitu? Tapi kesempurnaan juga tinggi nanti tempat surganya. Setuju? Jadi mau di surga TK. Ya. Udahlah, enak dulu lah, nggak perlu ngaji lah. Ya. Allah lep makan. Padahal ada ayat sempurnakan malam. Nah, nanti dibaca ya ayatnya ya. Itu memahami konteks Quran, nggak terpenggal. Jadi takjil dan itman, tradisi menyegerakan buka puasa itu udah umum secara awam, bahkan semarak di Indonesia. Bentar lagi aja nih sudah dulu. Ngelep, betul kan? Batasnya nggak nyeng loh. La ilaha illallah itu udah sempurna malam. Selama ini puasa antum gimana? Bener gak nih? Nah ini didukung sama Quran. Yang lain di luar sana dengerin ini. Nunggu jawab. Sampai nggak nih? Di azan ada bahkan sahabat sampai selesai sholat maghrib. Bayangin. Itu tradisi. Kembali ke keilmuan iktibar tajil sama itmam ya. Coba. Hal ini ditandai dengan kehadiran istilah takjil. Pernah dengar takjil? Pernah? Ya. Nggak asing didengar kan? Istilah takjir terambil dari bahasa Arab azzala yu'adzilu takzilan. Berarti artinya mempercepat, menyegerakan. Mempercepat, menyegerakan. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan dua makna. Ya. Pertama, mempercepat dalam berbuka puasa. Yang kedua, artinya panganan atau makanan dan minuman berbuka puasa. Yang benar yang kedua. Takjil itu kalau ngerti ilmu linguistik bahasa adalah makanan, minuman untuk berbuka puasa, bukan dipercepat. Dimakan. Duduk. Duduk kan nih? Ya. Takjil Ramadan, makanan untuk berbuka puasa. Halal. Kalau di situ isinya ada yang aneh, misalnya ada Johnny Walker, itu bukan takjil namanya, tak haram. Benar kan? Iya kan? Hati-hati mendapatkannya. Bisa nggak jadi takjil. Kalau antum sudah main roulette, gimana Pak? Walaupun itu halal, dapatnya salah, tetap bukan takjil. Duduk. Berkah nggak itu puasa kita? Masya Allah. Harus sampai situ kita memahami konsepnya. Itu bukan mempercepat makanan. Mempercepat makan ada sandaran firman. Sampai sempurna malam. Ya. Baru ngedengar kan? Nah, kita terusin dulu. Ada dua makna. Makna yang mana yang antum mau pakai?
Anung tidak memaksa dalam kajian ini. Nah, tradisi ini dengan beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita, pujian-pujian di masjid, menjelang maghrib, belum usai kurma sudah di depan mulut. Azan baru berkumandang, Allah, belum sampai kurma udah masuk mulut. Tradisi apa itu? Gak begitu perintahnya. Langsung akbar perut. Waduh, ini kacau ini. Menghargai makanan atau takjil konsep pemahamannya segera mempercepat makan atau hidangan untuk buka puasa. Hargailah dulu perintah Allah sampai selesai. Apapun juga yang terjadi selama azan, kerja juga nggak boleh. Apalagi makan. Ayo, mau berdebat gimana? Setuju nggak? Bawa motor aja nggak boleh sebenarnya, bro. Allah, besok berarti itu. Belum sampai akbar, belum sampai la ilaha illallah udah kenyang. Gimana ini? Jadi, aduh, memang benar ya. Kita mesti jelaskan lebih detail. Kurma sudah masuk mulut, langsung masuk perut. Memang benar disunahkan afdolnya menyegerakan berbuka puasa itu saat azan telah tiba, maksudnya selesai. Selesai. Tolong kasih tahu yang lain ya. Anung tanggung jawab. Jadi ini bukan konsepnya batas waktunya sudah boleh berbuka, tapi batas penghormatan. Azan harus tidak boleh ada kegiatan, hanya ingat kepada Allah. Setuju? Tolong Ustaz Fauzi ya, dudukkan itu paling penting karena banyak yang melenceng di perkara ini. Zaman sekarang timbul berjidal kalau didebatkan nggak jelas. Karena Allah berfirman di Al-Baqarah 178, baca. Itu dasarnya. Dibaca ulang tadi 178.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Sempurnakan waktumu sampai datang malam. Batasan malam itu la ilaha illallah, banyak tuh. Jadi perhatikan mutolaahnya ya, mantik. Ayatnya bukan 178 tapi 187. 8 spiritual, 1 tauhid, 7 amalkan. Jadi dulukan dulu amalan batin, ya, baru makan. Duduk. Dalam numerologi saja itu bukan nggak ada makna, banyak hikmah loh. Ya, ini jarang dibahas. Karena pas dibahas katanya kodiktif nanti. Wah, pusing juga. Makanya tadi pas Anung coba 178 salah ayatnya kan. Betul kan? Bukan makan cepat dulu kan. Sempurnakan dulu malam. Sepakat nggak? Di sana kan ada kata-kata summa atimu syiyama illal lail. Betul kan? Coba perhatiin tuh. Ya.
Artinya kan kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, betul kan? Waduh, Allah, bulan akbarnya udah masuk tuh si onde-onde ke perut. Bener kan nih? Ya. Jadi berbeda anjuran tuntunan Al-Quran ya. Jadi kalau ingin menyegerakan, ayat tadi memerintahkan untuk menyempurnakan. Ya kan? Hingga malam. Jadi ayat ini mengandung perintah, jangan tergesa-gesa. Sampai. Berarti kan kita puasa kita nafsu. Logikanya gitulah. Menunggu hingga maksudnya gelap sempurna. Batasan waktunya Allah yang tahu itu. Seseorang dianjurkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu setelah malam sudah gelap sempurna. Betul kan? Maka sudah sempurna itu untuk membatalkan dan berbuka puasa juga kena. Jadi tolong direnungin kembali deh surat Al-Baqarah 187 tadi tuh. Dengan surat yang di atasnya tadi. Jangan dipenggal. Andung hanya menyarankan ya sedikit. Belum ada yang berobat. Boleh diikuti berdasarkan perintah sempurna Quran. Ya. Boleh tidak? Turun maqamat TK. Terserah kepada antum lah. Antum tidak ingin ada jidal. Karena ini kan di-share keluar. Silakan renungkan. Makanya didasari kaji andung apa? Tadabur Quran. Tadaburi Quran. Tahu asbabun nuzul. Kemana larinya setelah ini. Tolong pelajari lagi di samping mantik. Asbabun nuzul. Kembali ilmu linguistik bahasa Arab. Guna menghindari sikap yang tidak bersifat doktrinal dalam kondisi sekarang. Dalam mengamalkan. Tapi kita bersifat sudah intelektual. Jangan doktrinal lagi lah. Masa bisa kerja di S2 masih doktrinal. Maqamat kita harus sudah intelektual lah. Intelektual Islami. Dengan memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi belajar taklim kembali atas apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Hati-hati. Kalau kita sudah paham, kita akan tahu mesti gimana kita waktu berbuka saja, apalagi tarawih. Dengan pemahaman perenungan Al-Quran kembali, pertama kita akan lebih peka terhadap kajian linguistik Quran, kosakata dalam Al-Quran yang memiliki konteks yang sangat luar biasa, lapisannya. Yang kedua, kita pun tidak sekedar memperhatikan kosakata saja, melainkan merenungi kesempurnaan puasa sampai malam sempurna tiba. Jadi pro kontra antum sendiri.